Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa kabar baik? Sehat-sehat semua? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bu sehat. Syukur kita bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam pertemuan di daring ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk mengikut kegiatan hari ini. Maka dari itu saya minta kepada teman-teman sebelum acara ini dimulai, sebaiknya kita adakan acara berdoa dulu. Mohon siapa yang bersedia memimpin doa. Silakan teman-teman siapa yang bersedia. Saya Bu yang akan memimpin doa. Siapa Saya Mbak? Bu. Mbak Renata. Mbak Renata, silakan. Mbak Renata. Silakan, monggo. Baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, bagaimana siap untuk melakukan kegiatan hari ini? Apakah teman-teman tadi sudah pada makan? Sudah makan semua? Tadi sudah siap kegiatan hari ini? Siap, Bu. Semua sudah siap ya? Iya, Bu. Sebelum acara kita mulai, Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman semua kalian ini sudah saling mengenal? Belum, Bu. Belum, Bu. Saya belum, Bu. Baik, teman-teman, perkenalan dulu. Perkenalan ini saya isi dengan gerakan juga ya, saya kasih contoh ya. Nanti dari saya dulu, kemudian dilanjutkan teman-teman. Saya Putri. Saya Renata. Lanjutkan teman-teman. Saya Aska. Saya Alicia. Saya Armin. Bagus sekali teman-teman. Awalan yang sangat bagus. Kita sudah saling mengenal ya. Teman-teman sudah tahu nama teman-teman kita di sini semua sudah hafal ya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah. Kenal semua ya. Oke, sekarang Ibu berikan informasi yang terkait kegiatan hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui cara menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Dengan harapan teman-teman dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kemudian Ibu jelaskan kembali. Dalam konseling kelompok ini, kita sepakati dengan pembentukan kelompok. Kita sepakat memakai kelompok terbuka atau kelompok tertutup. Kelompok terbuka itu seperti apa, Bu? Kelompok terbuka itu anggotanya tidak terikat dengan kelompok. Jadi anggotanya bisa keluar masuk dan bisa berganti anggotanya. Tetapi kalau kelompok tertutup, itu anggota kelompok harus komitmen untuk tinggal dalam kelompok ini sampai acara dari awal sampai selesai, tidak boleh meninggalkan tempat. Nah, keuntungannya jika kita memilih kelompok tertutup, anggotanya tetap. Jadi tidak perlu perkenalan lagi. Kalau terbuka kan bisa harus perkenalan lagi dengan pergantian itu. Jadi kalau kelompok tertutup bisa berlanjut dari awal sampai akhir, tidak ada pergantian dan tidak bisa berlanjut terus
sesuai dengan anggota kelompok tadi. Demikian sudah teman-teman. Jadi enaknya kita pakai kelompok terbuka apa kelompok tertutup? Menurut teman-teman pilih yang mana? Kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Ya, tertutup, Bu. Oh ya, demikian. Saya juga memilih tertutup. Semua jadinya memilih kelompok tertutup ya. Anggota bersedia semua ya kelompok tertutup ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu, bersedia. Nah, karena teman-teman sudah bersedia untuk berkomitmen tinggal di kelompok ini, maka kita bentuk untuk pembentukan normanya ya. Iya, Bu. Pembentukan norma yang itu apa ya? Ya, jadi kita bentuk pembentukan normanya. Nah, fungsi kita membentuk norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman. Di kelompok ini, norma yang kita buat ini berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh teman-teman. Oh, jadi kita membuat ini untuk mematuhi norma-norma tersebut ya, Bu. Seperti apa saja norma-norma itu, Bu? Betul sekali. Ibu arahkan juga ya untuk pembentukan norma apa saja yang perlu dipakai, yang disepakati oleh teman-teman. Apa bisa kita mulai untuk pembentukan normanya? Bisa, Bu. Jadi dalam konseling kelompok ini, terkadang kita akan melakukan aktivitas secara berkelompok ya. Maka dari itu, hal apa yang riskan saat aktivitas berkelompok? Seperti apa ya, Bu? Tidak ada yang tahu dari teman-teman. Baik, Ibu berikan petunjuk ya. Biasanya jika kita berhadapan dengan orang lain, yang paling riskan adalah dari ucapan ya. Oh, berarti tutur kata begitu ya, Bu? Betul sekali. Berarti kita itu harus menjaga tutur kata itu ya, Bu? Benar. Berarti tidak boleh berkata kasar dan kotor ya, Bu? Benar. Tidak boleh menyinggung agama, ras, suku ya, Bu. Ya, benar juga. Tidak boleh. Tidak boleh menyinggung perasaan ya, Bu. Ya, benar Mbak Alicia. Terus juga ini, Bu, kita harus memperhatikan apabila ada yang bicara. Benar. Bagus teman-teman, Ibu simpulkan ya. Dalam aktivitas kelompok, teman-teman harus menjaga tutur kata. Dan tidak boleh berbicara kasar, bicara kotor, tidak boleh menyinggung agama, ras, dan suku, tidak boleh menyinggung perasaan orang, dan harus memperhatikan anggota kelompok yang bicara. Betul demikian teman-teman? Iya, Bu. Ya, kemudian kita lanjutkan ya untuk kesepakatan kehadirannya. Silakan teman-teman. Untuk kesepakatan kehadirannya. Seperti saat kegiatan konseling kelompok, seluruh kelompok harus hadir ya. Yang lainnya? Kemudian kalau seumpamanya ada hal yang lebih penting dan ada yang sakit itu seperti bagaimana ya? Mungkin bisa diundur terlebih dahulu apabila ada anggota yang sakit atau ada yang izin karena urusan. Karena kata Putri tadi, konseling kelompok kan aktivitas berkelompok.
Betul, teman-teman. Jadi konseling kelompok ini juga pasti suara atau diskusi teman-teman satu sama lain dibutuhkan, kan? Jadi apabila tidak hadir maka diundur aja ya. Yang lain? Iya diundur, namun tidak boleh terlalu lama ya. Mbak Alicia mungkin? Maksimal 2 hari, bagaimana? Bagaimana teman-teman semuanya? Saya setuju, Bu. Setuju saya. Baik, untuk kehadiran maka disepakati apabila ada yang tidak hadir, maka kegiatan konseling diundur, namun tidak terlalu lama, paling lama maksimal 2 hari. Demikian ya teman. Setuju? Setuju. Setuju, Baik. Bu. Baik, lanjut kemudian ya, kesepakatan sanksi. Dilanjutkan kesepakatan sanksi. Apabila ada anggota kelompok yang melanggar peraturan atau norma dan ada anggota kelompok yang melanggar kesepakatan, diberikan sanksi apa? Ayo, diberikan sanksi apa, teman-teman? Berikan sanksi apa? Kalau menurut saya, mungkin apabila melanggarnya besar, itu bisa diberikan sanksi tidak boleh izin atau membolos sampai Mungkin pertemuan pertama konseling diberikan- kelompok ini selesai, Bu. Yang lainnya? Yang lainnya, Mbak? Membuat surat pernyataan tidak akan melanggar lagi. Ya, Bagaimana jika masalahnya tidak besar, maka akan membuat surat pernyataan. Namun apabila masalahnya berat, maka ia harus mengikuti konseling kelompok hingga akhir. lanjutkan yang lainnya. Iya. Mungkin pertama kita berikan kesempatan 1-2 kali dahulu. Terus kalau ketiga kalinya masih melanggar, nanti diberikan sanksi yang lebih berat. Seperti itu. Gimana? Gimana? Dengan Setuju. Jadi jika melanggar 1-2 kali diberi sanksi menulis surat pernyataan. boleh sekali idenya. Bagus ya. Jika melanggar yang ketiga kali, maka konseling individu dengan ibu. Bagaimana demikian? Bagaimana? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Itu semua ya. Baik teman-teman, kemudian di dalam konseling kelompok ini ada namanya azas kerahasiaan. Jadi teman-teman di dalam kegiatan konseling ini harus bisa menjaga kerahasiaan. Tidak boleh teman-teman menceritakan aktivitas apapun, ucapan apapun kepada orang yang di luar kelompok ini. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Jadi Bu. kita harus menjaga rahasia ya, Bu. Ya, jadi tidak boleh teman-teman menceritakan aktivitas ini kepada orang lain. Kelompok ini siapapun tidak boleh di luar kelompok ini menceritakan kepada orang lain ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Karena sudah membuat komitmen mengenai norma, kita mulai masuk ke tahap inti. Di sini teman-teman akan mengutarakan permasalahan apa yang akan kita bahas satu persatu. Teman-teman menceritakan secara bergantian ya, permasalahan masing-masing. Siapa yang lebih dulu? Silahkan. Mungkin saya terlebih dahulu ya, Bu. Kalau Ya, permasalahan pribadi saya itu karena saya mempunyai hobi untuk menonton drama, jadi waktunya itu lebih banyak menonton drama daripada untuk belajar, Bu. Jadi menunda-nunda waktu untuk belajar, Bu. Gitu. Jadi masalahnya Mbak Aska ini
terlalu banyak menyukai melihat drama sehingga waktunya habis untuk melihat drama itu sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Betul, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak Aska atas penjelasannya tadi. Kemudian permasalahan yang berikutnya, siapa yang bersedia mengutarakan permasalahannya? Monggo. Saya, Bu. Mbak Renata, silakan. Baik. Semenjak masa pandemi ini tuh kan seluruh aktivitas dilakukan secara daring ya, Bu. Nah, dari daring itu kadang saya sehabis belajar daring itu langsung lanjut main game, terus sampai lupa waktu. Akhirnya saya tuh nggak bisa belajar, nggak bisa bikin tugas, kayak gitu, Bu. Jadi Mbak ini sama-sama lupa waktu ya sama itu, jadinya begini Mbak, kuliah tidak bisa belajar karena juga masalah waktu ya, jadi tidak bisa memanage waktu juga ya. Kemudian lainnya Mbak siapa? Saya, Bu. Oh, Mbak Acia ya, silakan Mbak Acia. Kalau saya terlalu asik melihat video TikTok, Bu. Jadi saya menunda waktu belajar. Oh, jadi Mbak Alicia ini suka melihat video TikTok ya. Jadi asik, akhirnya lupa belajarnya. Tinggal Mbak Arin ya. Silakan Mbak Arin. Baik Bu, terima kasih. Kalau permasalahan dari saya juga suka main HP Bu. Terus saya juga suka main TikTok sampai begadang Bu. Saya setiap hari itu lupa waktu, sering menunda waktu untuk belajar Bu, karena saya terlalu fokus main HP dan main TikTok Bu. Suka begadang juga Bu. Mbak Arin agak dikeraskan ya suaranya. Tadi Ibu tidak seberapa dengar, coba diulangi Mbak, agak keras ya. Oh iya maaf Bu, kalau permasalahan saya itu Bu, saya juga suka main HP Bu, saya juga suka main TikTok, jadi saya lupa belajar, suka menunda waktu Bu untuk belajar, karena saya lebih memfokuskan untuk main HP sama main TikTok Bu. Jadi hampir sama dengan Mbak Alicia ya, suka main HP, melihat video TikTok. Masalahnya hampir sama dengan Mbak Alicia ya. Betul, Bu. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah menceritakan masalahnya yang kalian alami dengan singkat. Ternyata permasalahan kalian hampir sama ya, karena asik bermain dengan HP sehingga lalai untuk tugas yang lain. Lupa belajar ya, demikian ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Baik, selanjutnya kita akan memilih permasalahan. Siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Teman-teman silakan memilih kira-kira permasalahan milik siapa yang kita bahas dulu. Bagaimana jika permasalahan miliknya Mbak Arin, Bu? Yang lainnya gimana? Iya, Bu, miliknya Mbak Arin saja, Bu. Apa alasannya memilih punya Mbak Arin? Masalahnya Mbak Arin, apa alasannya? Karena masalahnya hampir sama dengan Alicia, Bu. Dan kemudian Mbak Arin suka bergadang, kan bisa mempengaruhi kesehatannya, Bu. Bagaimana Mbak Arin? Setuju jika permasalahannya dibahas? Baik Bu, tidak apa-apa jika permasalahan saya yang dibahas terlebih dahulu. Kalau begitu, coba Mbak Arin, silakan diceritakan secara lebih rinci aktivitas yang akan Mbak Arin lakukan. Baik Bu, karena keseharian saya itu sebentar-sebentar saya main HP. Kemudian nanti malamnya juga saya main HP sampai jam 1 atau jam 2 Bu. Kayak lupa waktu gitu loh Bu untuk istirahat. Karena terlalu fokus. Agak didekatkan suaranya ya Mbak Arin. Jadi begini Bu,
permasalahan saya itu setiap hari kayak sebentar-sebentar main HP, kemudian nanti malamnya juga main HP sampai jam 1 atau sampai jam 2, Bu. Lupa waktu, Bu, untuk istirahatnya gitu, jam istirahatnya, karena terlalu fokus main HP. Baik Mbak Arin, dalam konseling kelompok ini kan bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya ya. Apa yang Mbak Arin inginkan saat mengikuti konseling kelompok ini? Saya ingin permasalahan saya cepat selesai, Bu. Kemudian harapan apa ke depannya setelah Mbak Arin melakukan konseling kelompok ini? Saya berharap saya bisa berkonsisten untuk memanage waktu dengan baik, Bu. Karena sebelumnya saya sudah mencoba, namun saya tidak bisa berkonsisten, Bu. Baik, awalan yang sudah bagus Mbak Arin. Kemudian Ibu mau tanya, seperti yang sudah kamu bilang, kamu sudah mencoba untuk manajemen waktu, namun belum konsisten. Saat ini manajemen apa yang Mbak Arin lakukan? Yang sudah Mbak Arin lakukan? Saya sudah mencoba untuk membuat daily list di HP-ku, Bu. Jadi saya buat list begitu apa saja kegiatan saya atau yang saya lakukan setiap hari atau hari ini, Bu. Namun tidak saya laksanakan, Bu. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Arin melakukan hal tersebut? Sudah lama, Bu. Cuman hanya 1 hari saja saya mencoba dan sudah bisa, Bu. Namun besoknya atau ke depannya selanjutnya lagi itu tidak terlaksana, Bu. Tidak bisa. Baik. Berarti Mbak Arin ini awalnya sudah memiliki keinginan untuk memanage waktu ya, dengan cara membuat daily list di HP. Apa saja yang Mbak Arin lakukan di hari tersebut, namun hanya bisa bertahan 1 hari. Nah, berarti cara tersebut belum efektif dilakukan ya? Belum, Bu. Masih belum efektif karena belum berhasil, Bu. Baik teman-teman, menghadapi hal tersebut. Menurut teman-teman bagaimana ya jika posisi teman-teman menjadi Mbak Arin? Tolong diutarakan ya. Bila teman-teman menjadi seperti Mbak Arin, apa yang dilakukan teman-teman? Tolong memberikan masukan. Ya, izin dahulu ya Bu ya. Ya, kalau menurut saya mungkin efikasi diri atau disiplinnya Mbak Arin itu lebih ditingkatkan lagi. Ya, tanggapan yang bagus Mbak Renata. Selanjutnya yang lainnya mungkin Mbak Sepa monggo memberikan. Kalau menurut saya itu Mbak Arin itu harus lebih berkonsisten lagi untuk memanajemen waktu, sehingga tidak hanya 1 hari saja yang bisa dilakukan oleh Mbak Arin. Dengan Mbak Arin itu berkonsisten, itu bisa membantu ke depannya untuk Mbak Arin itu lebih giat lagi. Seperti itu, Bu. Jadi kalau Mbak Aska lebih menekankan untuk Mbak Arin supaya konsisten. Demikian Mbak Aska? Iya, betul, Bu. Yang lainnya mungkin Mbak siapa lagi? Mbak Alicia. Ya, Mbak Alicia, tinggal Mbak Alicia. Monggo. Saya setuju dengan pendapat Aska. Mungkin Arin bisa lebih konsisten dalam manajemen waktu. Arin harus selalu ingat tujuan Arin, yaitu mau mengurangi penggunaan HP dan belajar dengan rajin. Dengan mengingat tujuan tersebut, Arin bisa lebih konsisten lagi. Jadi kalau pendapat Mbak Cia mengingat tujuan Mbak Arin untuk dapat mengurangi penggunaan HP supaya lebih konsisten, begitu kan? Iya Bu, seperti itu. Sangat bagus masukan dari teman-teman untuk permasalahan Mbak Arin. Untuk Mbak Arin, masukan dari Ibu, coba untuk membuat rencana kegiatan di buku catatan. Kemudian Mbak Arin bisa pasang alarm pada
rencana kegiatan yang Mbak Arin buat, supaya pada jam-jam tertentu Mbak Arin bisa ingat kegiatan yang Mbak Arin lakukan. Nah, di sini dibutuhkan kesadaran Mbak Arin bahwa Mbak Arin harus berkonsisten dalam melakukan rencana ini. Baik, karena teman-teman memberikan rencana seperti itu, bagaimana Mbak Arin? Rencana yang bagaimana yang menurut Mbak Arin sendiri sesuai dengan keadaan Mbak Arin? Terima kasih teman-teman untuk memberikan saran dan masukan untuk permasalahan saya. Saya rasa supaya saya bisa mengingat tujuan saya untuk mengurangi penggunaan handphone, saya harus membuat catatan sehari-hari di note dan memberikan alarm pada daily list di HP saya, supaya jika ada alarm, saya bisa mengingat apa saja yang saya ingin lakukan, sehingga saya bisa disiplin dan lebih konsisten. Baik, maka kesimpulannya, untuk rencana yang digunakan oleh Mbak Arin adalah membuat catatan dan alarm pada daily list yang ia buat sehari-hari, supaya Mbak Arin lebih konsisten. Demikian ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, untuk sesi kali ini, saya rasa saya cukup demikian. Saya tutup. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada hari ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Putri. wabarakatuh. Terima kasih juga Putri. Semoga bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat.